Shalom saudara, gimana kabar saudara hari ini? Saya percaya kabar saudara tetap sehat, luar biasa di dalam Tuhan Yesus ya. Amin. Selalu berhasil, itulah judul sharing kehidupan kita pada kesempatan ini. Kejadian pasal 39, maksud saya Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Demikian firman Allah. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya menggarisbawahi kata selalu berhasil. Bapak Ibu mencermati kehidupan Yusuf dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai 39. Kita akan melihat di sana bahwa kehidupan Yusuf itu terdiri dari 9 D. D yang pertama adalah dibenci. D yang kedua dimasukkan ke dalam sumur. Lalu dijual, itu D yang ketiga. Digoda, difitnah, dijebloskan ke dalam penjara, dilupakan, diingat, dan akhirnya dipromosikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah persoalan hidup Bapak Ibu Saudara, di tengah tantangan, masalah, tengah pergumulan, atau bahkan mungkin air mata yang hari-hari ini sedang saudara alami. Pertanyaan saya begini, apakah saudara melihat Tuhan sedang bekerja di sana? Dalam pergumulan saudara. Karena dalam kitab Kejadian pasal 39, di sana dicatat ada 4 kali frase atau statement yang menyatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan atau Tuhan menyertai Yusuf. Saya bisa baca di ayat yang kedua, ayat ketiga, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Di rumah Potifar, Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi kesenangan Potifar. Bahkan di dalam penjara, Yusuf menjadi kesenangan kepala penjara karena kepala penjara melihat Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf memang mengalami masa yang sulit, saudara, masa yang berat. Proses dari budak belian menjadi orang kepercayaan Potifar harus dilewati Yusuf dalam waktu yang lama. Semuanya nggak instan, saudara. Semuanya nggak mudah. Semuanya melalui proses. Tantangan silih berganti. Ada duka. Tapi juga ada sukacita yang besar. Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar seperti yang saya katakan tadi. Karena yang menunjukkan prestasi yang baik. Tangan Tuhan ada atas Yusuf. Menyertai Yusuf. Dan apapun yang Yusuf perbuat dalam pekerjaannya, dia berhasil. Konteks berhasilnya Yusuf ini bukan berarti dia sukses jadi orang kaya raya. Belum sampai di situ. Tapi apapun yang dia perbuat di rumah Potifar yang dipercayakan kepadanya, selalu Tuhan buat berhasil. Pekerjaannya berhasil. Pekerjaannya mendatangkan kepuasan bagi Potifar. Dan juga ketika dia harus dijebloskan dalam penjara, kepala penjara memberikan tanggung jawab kepada Yusuf untuk menjadi, kalau boleh saya katakan dalam bahasa sekarang, koordinator orang-orang dalam penjara. Yusuf juga berhasil di sana. Jadi kata kunci keberhasilan Yusuf adalah Tuhan menyertai. Saya ulangi, Tuhan menyertai. Saudara, penyertaan Tuhan itu berarti bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun tidak kelihatan atau belum dapat dipahami pada saat itu juga. Itu artinya penyertaan Tuhan. Tuhan tetap bekerja sekalipun gak kelihatan atau belum dapat dipahami pada saat situasi atau masalah sedang terjadi. Nah, dalam kasus Yusuf, penyertaan Tuhan itu dapat dikatakan unik. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu tidak kelihatan dan tidak dapat dipahami pada saat terjadinya.
Maksudnya begini, apakah peristiwa yang dialami Yusuf ketika dia mengalami masalah itu adalah memang rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, atau secara kebetulan, memang kebetulan terjadinya? Saya kasih satu contoh ya. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang-orang Midian dan orang Ismail, dan akhirnya orang Ismail ini membawa Yusuf ke Mesir, lalu kemudian Yusuf dijual ke seorang yang bernama Potifar. Potifar ini adalah kepala pengawal Raja Firaun, Raja Mesir. Kalau istilah sekarang itu komandan pas pampres, komandan pasukan pengawal presiden. Jadi posisi Potifar di dalam istana Firaun itu merupakan posisi yang cukup tinggi. Dia memiliki pengaruh yang besar. Nah, ketika Yusuf dijual ke Potifar, maka pertanyaannya begini, apakah ini memang rencana Tuhan atau karena ya itu karena kebetulan aja? Mungkin saudara berkata, ya jelas dong Pak, rencana Tuhan. Iya, betul. Karena kita sudah tahu seluruh alur ceritanya. Kita sudah tahu seluruh kisahnya. Tapi coba seandainya kita belum tahu kisahnya ketika kejadian itu terjadi dan kita mungkin alami peristiwa itu. Apakah itu memang adalah rencana Tuhan atau bukan? Karena kita belum tahu cerita akhirnya nih. Saat itu peristiwa terjadi di awal, apakah itu rencana Tuhan atau bukan? Mungkin aja kita berkata, oh ini mah kebetulan aja. Jadi unik kan? Ketika dia dijual ke seorang yang bernama Potifar, kenapa dia nggak dijual ke seorang saudagar Mesir yang lain, orang kaya di Mesir pada waktu itu? Kenapa harus ke Potifar? Nggak ada seorang pun yang tahu. Yusuf pun belum tahu apakah itu rencana Tuhan atau enggak. Makanya saya katakan unik. Kok bisa? Jadi pada saat Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan akhirnya sampai di rumah Potifar, saya percaya Yusuf mungkin belum bisa memahami apakah itu memang rencana Tuhan atau enggak. Karena kalau saudara baca kisah selanjutnya, mulai dari kejadian pasal 40 sampai 50, di akhir kitab kisah hidup Yusuf, kurang lebih antara 13 sampai 20 tahun kemudian, Yusuf baru memahami bahwa peristiwa yang dia alami, pahit getirnya hidupnya, pergumulan yang dia alami, itu baru bisa dipahami 13 sampai 20 tahun kemudian, kira-kira kisaran itu, bahwa itu adalah rencana Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, sejak awal dalam Kejadian pasal 37, sejak awal di situ kisah Yusuf dimulai, sejak awal sampai akhir kehidupan Yusuf, Kejadian pasal 50. Sebenarnya Tuhan tetap bekerja di sana. Meskipun tidak kelihatan dan tidak terlihat secara nyata. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Nah saudara, ini pun juga berlaku dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada masa kesulitan, pada masa susah, pada masa-masa di mana kita merasa, aduh Tuhan, saya benar-benar terpuruk sekarang. Saya benar-benar nggak tahu harus berbuat apa lagi Tuhan. Saya udah coba semuanya. Saya udah berusaha untuk bertahan Tuhan. Tapi benar-benar saya udah nggak tahu. Saya udah hopeless nih Tuhan. Pada masa seperti itu, kelihatannya memang Tuhan tidak sedang bekerja. Kita merasa sendiri. Tapi sebenarnya saudara, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja, sedang menyertai kita. Percayalah, memang gak kelihatan, tapi Tuhan tetap sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan juga saya. Tapi jangan lupa saudara, ada syaratnya. Tuhan akan terus
dan Tuhan akan terus dan tetap menyertai saudara, bahkan membuat saudara berhasil dalam apapun yang saudara kerjakan seperti Yusuf. Kalau saudara mau dan terus mempraktekkan gaya hidup yang benar, yang bertanggung jawab dan takut akan Allah. Itu syaratnya loh. Yusuf mempraktekkan gaya hidup yang seperti itu, saudara. Keputusan Yusuf untuk tidak berbuat dosa dengan menolak rayuan istri Potifar yang datang berkali-kali dan setiap hari loh, saudara. Itu menunjukkan bahwa Yusuf bertekad untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan takut akan Tuhan. Ini berbanding terbalik dengan kehidupan orang Kristen. Mereka mau disertai Tuhan, mau diberkati Tuhan, tapi hidup mereka bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman-Nya. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan gak mungkin melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan firman-Nya. Tuhan udah berfirman, dosa jangan dilakukan. Kejahatan jangan dilakukan. Tipu-tipu, bohong, kecurangan jangan dilakukan. Tapi kan banyak orang Kristen labrak saja kan. Yang penting macuan. Ciak sana, ciak sini, sudah itu lari kabur. Nipu sana, nipu sini, bohongin sana, bohongin sini. Fitnah sana, fitnah sini. Yang penting dia senang, happy, diberkati, dapat untung. Itu kan salah, saudara. Lalu ketika nggak dapat untung, saudara mulai berdoa minta Tuhan diberkati, minta Tuhan menyertai. Nggak bisa. Tuhan nggak akan melakukan, nggak akan memberkati kita kalau hal tersebut bertolak belakang. Apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan bertolak belakang dengan firman-Nya. Nggak bisa. Dagang saudara mungkin curang, suka nipu-nipu dalam dagangnya. Kemudian saya bilang berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkatilah usahaku, bisnisku. Mana bisa lah saudara. Gak mungkin. Gak mungkin Tuhan berkati, karena itu bertentangan dengan firman-Nya. Kalau Tuhan sampai atau seandainya memberkati, berarti Tuhan itu gak konsisten dengan firman-Nya. Berarti Tuhan itu penipu, Tuhan itu pembohong. Masa sih kita menyembah Tuhan penipu? Enggak kan? Jangan berharap Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara, sementara gaya hidup saudara bertentangan dengan firman-Nya. Cara hidup saudara bertolak belakang dengan firman-Nya. Enggak bakalan. Kenapa Yusuf berhasil? Karena Tuhan sertai. Kenapa Tuhan sertai Yusuf? Karena Yusuf bertekad hidup benar, hidup bertanggung jawab, hidup takut akan Allah. Itulah kuncinya, saudara. Jadi kalau saudara mau berhasil, ya hiduplah secara benar sesuai dengan konsep apa yang Alkitab ajarkan. Kalau Alkitab katakan dosa, ya jangan lakuin, jangan dilabrak. Alkisah ada seorang penjual balon yang hari itu benar-benar apes, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang datang membeli balonnya. Ia berusaha mendatangi tempat di mana anak-anak banyak berkumpul, tapi tidak seorang anak pun yang membeli balonnya. Namun dia nggak kehilangan akal. Dia berusaha untuk memancing perhatian anak-anak dengan melepaskan satu balon berwarna merah ke udara. Kemudian dia lepas lagi balon berwarna biru ke udara. Tapi anak-anak nggak kepancing itu. Dia nggak putus semangat. Dia mencoba lagi, dia berusaha lagi. Dia lepaskan balon berwarna hijau ke udara. Terbang. Tetapi tidak ada anak-anak yang kepancing untuk datang membeli balonnya. Dan dia sekali lagi ingin berusaha untuk melepaskan balon yang berwarna kuning. Ketika dia hendak melepaskan balon yang berwarna kuning, Bapak Ibu, tiba-tiba datanglah seorang anak yang berlari menghampiri dia. Waktu anak itu menghampirinya, sang penjual balon senang. Dia bilang dalam hatinya, waduh berhasil, syukur akhirnya berhasil. Tapi ketika anak itu semakin dekat, penjual balon berkata, Dik, mau beli balon? Anak itu berkata, enggak om. Aku cuma pengen nanya, Om,
Kalau seandainya balon yang berwarna hitam dilepas, apakah juga bisa terbang? Dengan berat hati, karena balonnya nggak dibeli, sang penjual balon itu berkata, "Dek, yang membuat balon ini bisa terbang bukan warnanya, tapi isinya. Di dalam balon ini ada gas. Inilah yang membuat balon itu bisa terbang." Nah saudara, dari kisah ini, cerita ini, kita mendapat sebuah pembelajaran rohani yang sederhana. Bukan warna kulit, bukan latar belakang kita, bukan pendidikan, status kita, status ekonomi kaya ataupun miskin, dan lain sebagainya yang membuat kita berhasil. Tetapi siapa yang ada di dalam kita? Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang membuat kita berhasil. Tuhan bukan hanya membawa Yusuf ke rumah Potifar, tapi Tuhan membawa Yusuf ke istana Raja Firaun, menjadi orang nomor 2 di dunia pada waktu itu. Tahukah saudara, Tuhan tidak hanya akan membawa saudara kepada keberhasilan-keberhasilan yang kecil, tapi Dia punya rencana membawa saudara kepada keberhasilan yang besar. Sesuai dengan maksud dan rencananya tentu. Namun jangan lupa, praktekkan gaya hidup yang benar. Takut akan Tuhan. Tuhan pasti membuat saudara berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, sharing kehidupan pada saat ini. Kami menyadari bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kami dalam segala situasi, keadaan, pergumulan apapun. Tuhan selalu ada. Namun apakah Tuhan membuat kami berhasil dalam apa yang kami kerjakan atau tidak? Semuanya bergantung kepada apakah kami hidup benar, mempraktekkan gaya hidup benar, gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, menunjukkan kerelaan dan kesetiaan untuk takut akan Tuhan dalam setiap dan segala hal. Itulah yang akhirnya menentukan apakah hidup kami akan Tuhan buat berhasil atau tidak. Karena satu hal yang kami percaya dan yakin, Tuhan tidak melakukan hal yang bertentangan dan bertolak belakang dengan firman-Nya. Terima kasih buat hari ini. Teguhkan kami dengan firman ini Tuhan. Bahwasanya Tuhan ada, Tuhan menyertai kami dan akan membuat kami berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Asal kami mau hidup benar, mempraktekkan gaya hidup benar, takut akan Tuhan secara konsisten. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom.